Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu alaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan bisa umroh dan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya semangat kalau ada hadiahnya. Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udzubika min adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salah satu saat diijabahnya doa adalah saat majelis ilmu berlangsung. Di antara orang yang sedang diijabah doa adalah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Sadari saat ini adalah saat ijabahnya doa. Seperti biasa, mengawali tausiah ini dari hati yang paling dalam saya berdoa, semoga siapapun yang Allah takdirkan berada di majelis ini disehatkan lahir batinnya, dimudahkan urusan-urusannya, dilapangkan rizkinya, dibahagiakan kehidupannya, dimuliakan derajatnya, dikabulkan doa-doanya, serta dilunaskan cicilannya. Juga tidak ketinggalan mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Wah, ini lebih kencang lagi nih. Memang kelihatan wajahnya wajah-wajah penantian. Saya berdiri aja nih Pak Mul. Satu saat ada seekor tikus di rumah Pak Tani. Rupanya Pak Tani mulai merasa terganggu dengan keberadaan tikus ini. Jadi Ibu Tani siang itu beli perangkap tikus. Beli apa? Perangkap tikus. Buat apa? Buat jebak tikus. Begitu sampai menjelang sore di rumah, ditaruh tuh di meja di ruang tengah. Pak, bilang ke petani, ini perangkap tikusnya, mudah-mudahan ini tikus ketangkep. Rupanya obrolan itu dilihat oleh tikus dari bilik rumah Pak Tani. Wah, mati saya. Wah, Pak Tani beli perangkap, habis tamat riwayat saya. Mulai keluar keringat. Jangan-jangan disinilah berakhirnya hidup saya. Karena tegang, takut, cemas. Menjelang sore, ini tikus keluar nemui temennya, Tuan Ayam. Tuan Ayam, Tuan Ayam, ada apa Kus? Boleh nggak saya curhat? Curhat kenapa? Hati saya lagi galau. Galau kenapa Kus? Pak Tani beli perangkap tikus. Tuan Ayam tahu kan artinya riwayat saya bakalan berakhir, hidup saya bakalan mati. Tolong saya Tuan Ayam, kasih saya jalan keluar. Maaf ya Kus, itu urusanmu, gak ada urusan denganku. Selamat menderita ya Kus. Sedih, semakin galau. Akhirnya tikus tidak putus asa, pergi ke ibu kambing. Ibu kambing, boleh minta waktu sebentar? Ada apa Kus? Saya mau curhat, hidup saya sedang cemas, galau, panik. Kenapa Kus? Pak Tani masang jebakan tikus, artinya hidup saya bakalan berakhir, saya bakalan mati. Tolongin saya dong Ibu Ayam. Sorry ya Kus, urus saja urusanmu masing-masing. Iya benar kata kambing. Kata kambing. Sorry ya Kus, urusanmu urus saja sendiri. Kebenaran saya sekarang lagi sibuk dan sebentar lagi akan ke posyandu. Rupanya RT nih. Bu RT rupanya. Sedih kambing,
nggak putus asa, lapor. Moga-moga ini dapat pertolongan. Siapa? Nyonya Sapi. Nyonya Sapi, Nyonya Sapi, ada apa Kus? Saya cemas, saya panik. Kenapa? Hidup saya akan berakhir nanti malam. Pak Tani masang jebakan tikus, tolongin saya, bantu saya. Wah Kus, kayaknya itu karma dari perbuatanmu. Jadi silahkan saja kamu sendiri, saya tidak ada urusan. Sedihlah tikus ini, masuk lagi ke sarangnya. Hari mulai malam, dia tidak takut, dia tidak berani keluar, takut jebakan itu dipasang di beberapa tempat yang dia sendiri tidak tahu. Jadi dia diam sambil keringat mulai keluar. Hari malam, rupanya ada seekor ular yang masuk. Sang ular nggak tahu kalau ada jebakan tikus, dilewatin. Seekor ular terjebak pada perangkap tikus. Ibu Tani seneng, wih tikus nih kena nih. Maklum di desa kan gelap, tidak seterang di kota. Dengan percaya dirinya diambil tuh jebakan, dilepas, disangkan tikus, diambil. Ternyata ularnya matuk, ceol ke kaki Bu Tani. Berbisa, pingsan. Ular lepas, Bu Tani pingsan. Pak Tani panik. Malam itu diangkat ke kasur, diobatin. Sampai 2 hari rupanya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Pak Tani mulai berpikir, orang sakit supaya sembuh makanannya biasanya harus yang bagus-bagus, harus yang bergizi. Maka Pak Tani dalam pikirannya nggak ada jalan lain kecuali bikin sop ayam dan nyembelih ayam. Maka ayam mulai disembelih, dibikin sop oleh Pak Tani untuk nyuguhin Ibu Tani. Rupanya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Saudara-saudara yang dari Cicalengka, dari Garut, dari Cililin pada nengok. Karena banyak tamu yang nengok, Pak Tani mikir, ini suguhan apa yang harus dihidangkan buat tamu yang banyak. Nyembelih kambing. Paling top bikin sop. Disembelihlah kambing, disuguhkan kepada tamu-tamu. Ternyata Ibu Tani akhirnya meninggal, Pak. Karena meninggal, Pak Tani selamatan. Butuh biaya banyak, dia sembelih sapi. Sebagian dijual, sebagian dimakan buat selamatan. Siapa yang mati akhirnya? Ayam, kambing, sapi. Padahal siapa yang terancam hidupnya? Tikus. Apa maksudnya sahabat-sahabat sekalian dari kisah ini? Sadari diri kita. Dalam kehidupan ini kita sering ketika ada teman curhat, ada teman minta pertolongan, ada teman minta bantuan, kita sering mengatakan dalam diri kita, maaf, itu kan urusanmu, nggak ada dengan urusanku. Padahal boleh jadi datangnya teman membawa masalah pada kita, cara Allah akan menolong urusan dan masalah kita. Jangan jadi orang yang apatis bulan Ramadan ini. Jadilah orang yang sensitif untuk kebaikan, peka. Ibu-ibu sering nggak Bu? Kadang Allah tuh muter kalau mau ngabulkan doa kita. Ada seorang ibu doa, ya Allah, berikanlah bulan ini tambahan rezeki 10 juta ya Allah. 10 juta buat bayaran si Dede sekolah ya Allah. Ini tahajud Ibu. Ya Allah, minta 10 juta. Amin. Minta berapa tuh? Habis sholat subuh masih pakai mukena. Rumah ibu ada yang ngetok. Tok tok tok. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sambil tergopoh-gopoh ibu pakai mukena. Dibuka tuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ada apa Bi? Rupanya saudara kita dari kampung. Ada apa Bi? Ayo masuk Bi. Aduh, saya deg-degan nih pagi-pagi Bibi datang. Ada apa Bi? Maaf ya Bu, anak Bibi demam berdarah, sudah 2 hari dirawat di rumah sakit. Jadi sengaja Bibi pagi-pagi ini mau pinjem uang karena ada obat yang harus ditebus 1 juta. Bibi minta tolong ya Bu, barangkali ada uang 1 juta, saya mau pinjem. Kita sering pakainya ini nih teman-teman.
nggak pakai ini. Kalau pakai ini, akal ngomong begini, ya Allah, engkau kan tahu doa saya kan minta 10 juta, coba. Lah ini yang datang minta pinjam 1 juta, ini kayaknya salah alamat ya Allah. Ya tidak, doa kita minta 10 juta malah yang datang pinjam 1 juta. Kata akal tolak, kita aja butuh, padahal tabungan kita ada tuh 2 juta. Karena nurut akal, nggak mau bertanya pada iman hati. Apa kata akal? Maaf ya Bi, kebenaran saya juga lagi butuh bayaran 10 juta bulan ini buat dedek dan belum ada. Punten ya Bi, belum bisa minjemin. Apa kata si bibi? Ya sudah, nggak apa-apa, makasih ya Bu, assalamualaikum, pergi. Saya mau tanya pada sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya siapa yang datang ba'da subuh tadi? Siapa yang datang? Bukan malaikat, Allah yang datang, tapi lewat bibi kita. Allah mau ngabulin kita punya doa yang tahajud tadi itu. Tapi Allah punya hukum alam, punya aturan sunnatullah. Apa bunyinya? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan tolong urusan seorang hamba kalau hamba itu nolong saudaranya dulu. Allah akan permudah masalah seorang hamba kalau hamba itu mempermudah masalah saudaranya dulu. Allah yang datang. Jadi jangan bayangin ya, nanti 10 hari Ramadan ini kita dapat berkah cahaya Lailatul Qadar tuh, kita teramat sakral membayangkannya. Jadi kita lagi setengah tidur, jelegenek berbaju sorban putih, ada cahaya. Kemudian kita ditanya, marrabbuka, waman nabiyuka. Ternyata siapa ini? Munkar Nakir. Jadi jangan bayangkan seperti itu. Pencerahan agama tuh sederhana. Kayak tadi tuh habis subuh, andai kita mau pakai iman, padahal ini malam ke-21 kita minta doa begitu, yang datang malah pinjem. Terus kita tanya, Bi, maaf, sudah pergi ke rumah paman belum yang kaya? Belum. Entah bibi pengennya ke rumah ini. Sudah ke uak belum Bi? Belum. Pas bibi doa tuh yang kebayang wajah kamu, jadi bibi berani datang ke sini. Masya Allah. Jujur ya Bi, sebenarnya saya juga sedang butuh 10 juta, tapi insya Allah kalau 1 juta sih saya punya tabungan. Sebentar saya ambil ya Bi, ini pakai buat nembus anak ya Bi, semoga anaknya cepat sembuh demam berdarah. Mohon maaf saya nggak bisa nengok. Itu nerima duitnya sang bibi ini sambil begitu, ya Allah, makasih, hatur nuhun, didoakan ku bibi, mudah-mudahan 10 jutanya segera dapat, mudah-mudahan Allah segera memberikan rezeki. Nangisnya sang bibi menggoncang arsy. Ribuan malaikat bertakbir sambil mengatakan, amin, istajib doa'ana ya Rabbana. Kalau dalam bahasa bisnis ini closing tidak akan sampai sebulan, boleh jadi kurang dari 7 hari sudah Allah berikan 10 juta. Dan jangan pernah ngukur cara kerja Allah itu dengan pikiran kita, tidak keakalan. Min haitsu la yahtasib. Sayang di antara kita sering terus, ayo pakai ini. Siap semuanya? Siap pakai hati? Setuju? Ayo mulai dengan hati, membaca tabir-tabir kehidupan tuh mulai dengan hati. Kayak sekarang nih, kenapa saya tadi suruh lihat kanan kiri, coba tafakuri, kenapa saya sebelahan dengan yang ngantuk terus nih ya Allah. Itu nggak kebetulan tuh. Ini sebelah nih kayak kenal nih ya. Coba tafakuri, nggak pernah nih Pak duduk di sini, nggak pernah. Tadi yang kita baca tuh la maujuda illallah. Jadi siap 10 hari ini akan kita siapkan membaca dengan hati kita. Setuju? Siap? Angkat tangan kanannya, tempelkan di pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji mulai hari ini akan memandang dengan mata hati. Anda saksinya. Sah salaman ya.
Ya, sekarang tengok kanan kirinya, tatap baik-baik sebelah kanan kiri itu, tatap baik-baik. Coba. Wajah siapa tuh? Ingat, barangkali 5 menit ke depan sudah berubah. Ya Allah. Jadi orang-orang dulu tuh pakai begitu tuh, mandang tuh ya, masya Allah. Saya sih hanya ingin cerita, ibu bapak saya sederhana, sekolahnya tidak tinggi, hanya SD kelas 2. Tapi ya Allah, emak saya malah nggak sekolah. Abah saya itu kelas 2 SD. Konon dari rahim emak saya sudah keluar anak 17. Saya yang lahir urutan ke-16. Nggak aneh, karena orang tua dulu 13 tahun sudah nikah. Tapi hebatnya tetangga nggak pernah pakai sesar-sesar. Emak saya itu kata tetangga asal ngeden jebrol. Kuat zikirnya, mantep batinnya, mengandang sesuatu tuh tidak pakai ini. Saya mau cerita nih ya. Kenapa saya cerita? Mohon doa dari jamaah semuanya. Beliau berdua sudah ada di alam kubur, agar pahalanya mengalir kepada beliau berdua. Moga-moga ceramah saya ini juga andai berpahala, semoga Allah kirim pahalanya buat mereka berdua. Amin. Waktu saya SMP, SD abah saya sudah meninggal, SMP ada emak. Warungan teman-teman, warung nasi, jualan teh botol gitulah. Saya ini bantuin nih hari Minggu karena libur, bantuin. Jam 9 baru dapat uang sekitar 25 atau 30. Ada tuh tetangga datang. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayo duduk. Maaf bu, ya tadi cerita, saya mau pinjam duit, suami saya masih di luar kota, kebenaran ada kebutuhan saya buat anak, si kecil malah lagi sakit. Masya Allah, kata emak saya, berapa butuhnya? 25.000. Moga-moga ibu punya. Emak saya nggak banyak ngomong, langsung pergi ke kotak duit. Dia buka, dia hitung tuh 5.000 ada 30. Adegan ini saya perhatikan. Ini bawa, ini 25 buat nembus obat, ini 5.000-nya buat ongkos. Mudah-mudahan sembuh anaknya ya. Nanti bayarnya kalau suami saya pulang dari kota ya bu. Nggak usah, sedekah saja, biar cepat sembuh anaknya. Ya Allah, makasih. Pergi. Selesai tetangga pergi, saya udah SMP, udah ngerti hitung-hitungan dagang nih. Saya ceramahin. Mak, sebentar mak. Mak ngerti nggak mak? Ini jualan nih mak. Kalau laku semua, 30.000 tuh untungnya tadi. Itu pun kalau laku semua. Lah kalau teh botol nggak laku, kalau ini nggak laku, kalau ini nggak laku, kan belum tentu dapat untung mak. Lah itu baru dapat 25-30 udah dikasihkan ke orang. Emak ngerti nggak? Apa jawab emak saya? Emak nggak begitu berpikirnya. Terus gimana berpikir emak? Emak cuma merasakan, emak cuma pengen kalau suatu saat anak emak susah juga ada yang nolong. Emak cuma kepengen kalau Komar besok lagi merantau juga banyak yang sayang. Pengen tuh anak emak kalau ada yang sakit juga mudah ada yang nolong. Itu seketika wahai sahabatku saya lemes. Ya Allah, orang yang nggak pernah sekolah SD batinnya bercahaya. Dia tidak semata pakai ini. Dia jawab, emak hanya pengen suatu saat anak emak susah juga banyak yang nolong. Masya Allah. Nih orang tua kita. Tuh hebatnya ayah ibu kita. Setiap amalan dia investasi siap buat anaknya. Masya Allah. Kita belum tentu beramal ingat orang tua. Betul tidak? Makanya saya kalau pas umroh, kalau pas haji, saya suka membayangkan mungkin ini berkah dari ayah ibu saya. Mungkin ini tanaman, doa, air mata mereka di atas sajadah yang pengen anaknya bisa sukses, bisa berhasil, bisa bahagia. Subhanallah. Ini pakai ini nih teman-teman. Kita teramat sibuk kita merancang, teramat sibuk kita berbicara, teramat sibuk kita berpikir sambil tidak menyertakan hati nurani kita.
Katanya kalau terus mulut sibuk bicara, pikiran sibuk, hati nggak pernah kebagian untuk menyampaikan pesan-pesannya. Itulah yang saya bilang, 10 hari terakhir ini mari menggunakan mata hati kita. Amati detik demi detik, tafakuri apa yang terjadi setiap saat. Kenapa ini terus? Abah saya kan kelas 2 SD, emak saya kan nggak bisa tuh hafalan Quran aja. Tapi hebatnya nih teman-teman, waktu kami, karena saya di Indramayu, panen mangga nih, harum manis gajah, emak bilang, ayo Mar, kumpulin mangga yang bagus-bagus, kumpulin, saya pisahin yang bagus-bagus. Anak-anaknya, kira-kira buat apa setelah dipisah? Kira-kira buat apa? Hah? Nah, hebatnya emak saya, Mak, buat apa nih yang bagus dipisahin? Apa jawab emak? Bagikan ke tetangga yuk, biar tetangga merasakan manisnya mangga kita. Wah, Mak, kok buat orang yang bagus sih? Apa jawab emak saya? Kalau ngasih orang yang bagus, orang tuh seneng dikasih yang bagus. Panen pisang, abah saya suruh misahin yang bagus. Saya tanya lagi, buat apa bah yang bagus dipisahin? Kasih ke guru ngajimu, Mak, kasih ke kiaimu. Kok buat orang yang bagus sih bah? Apa jawab abah saya? Justru ke kiai kalau ngasih yang bagus, biar ilmu kamu barokah. Dan abah minta saya yang nganterin supaya ilmu kamu barokah. Dia nggak pernah menyampaikan ayatnya. Ketika saya kuliah di IAIN, ketemu nih ayatnya yang dipraktekkan oleh orang tua ini. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Belum nyampe pada hakikat kebajikan sebelum orang memberi apa yang terbaik dari dirinya. Belum disebut orang baik sebelum ngasihnya ngasih yang baik. Belum nyampe pada puncak kebajikan kalau orang tidak memberi apa yang masih dicintai. Saya tafakuri ayat, Masya Allah, emak kita nih praktekan begini. Teman-teman belum tentu loh. Pak, Bapak beli durian 2, begitu buka dibelah, yang satu empuk, yang satu masih keras. Mana yang kita makan, Pak? Yang empuk dong. Yang keras kita ikat nih pakai rafia. Terus kita nyuruh anak kita seolah-olah bener, padahal fatal banget nih. Nah, nih kasih ke bibi sana tukang lotek nih durian. Anak kita nanya, kenapa Pak dikasihkan? Sama kita nggak kemakan. Daripada sama kita nggak kemakan, kasih ke tukang lotek. Anak dapat pelajaran tuh. Oh, kalau ngasih yang nggak kemakan. Ibu ngasih baju, nah kasih ke bibi, nih kasih ke tantemu. Kenapa mah dikasih? Sama ibu sedang nggak kepake. Anak dapat pelajaran. Oh, kalau ngasih yang nggak kepake. Saya khawatir ini jadi karma buat kita semuanya. Begitu jadi nenek, kakek, cucu, mantu pada kaya, ngirim parcel lebaran, paket lebaran. Ya Allah, nah, kamu jauh-jauh dari Jakarta ala kadarnya gini, ngirim makanan. Kan emak yang ngajarin, kalau ngasih yang nggak kemakan. Itu yang nggak kemakan sama kami, Mak. Ayo 10 hari ini final. Mau tidak kita berlomba? Mau kita bertanding? Mau kita istimewa? Siap memberi yang terbaik. Setuju? Janji? Siap memberi yang bagus? Angkat tangan kirinya. Saya minta janjinya semuanya. Tempelkan di pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji mulai saat ini akan memberi yang terbaik, yang terbagus. Anda saksinya. Sah, salaman. Jadi panitia wakaf siap-siap malam ini akan lebih banyak dapatnya. Harus ngeluarin uang yang gede di dompet. Udah janji. Dan nanti bukan buat saya. Rasakan itu keajaiban akan terjadi pada teman-teman sendiri. Rasakan akan terjadi. Luar biasa. Sayangnya kita nih sering masih pakai ini. Di dompet teman-teman ada 12.000, 10 ribuan sama 2 ribuan. Nih kenceleng masjid lewat, mana yang disedekahkan? Mana yang disedekahkan? Padahal baru saja ngomong 2.000. Harusnya berapa? Harusnya berapa? 12.000. Sambil ngomong, nih ya Allah, tahu kan nggak pakai angkot saya pulang nih ya Allah. Udah 2.000-nya juga nih saya masukin ya Allah.
Dah saya jalan kaki. Kalau begini lihat nih, ini kejadian teman saya testimoni. Nih ya Allah, harusnya buat angkot kan? Nggak apa-apa, saya jalan kaki nih ya Allah. Tapi hebatnya Allah ya, begitu dia baru saja keluar masjid, baru melangkah 10 meter, din. Begitu dia tengok, subhanallah, teman kuliahnya. Dia kasih kode, mau ke sana? Ya, masuk. Lihat, kalau 2000 pakai angkot bos, ini sedan. Subhanallah. Sambil jalan, temennya ngomong, udah makan siang belum? Ya belum, dari masjid masa makan siang. Kita nyate dulu. Kalau 10.000 mie ayam nih. Lihat sate. Diajak nyate. Masya Allah, habis makan sate, nikmat. Siapa yang bayar? Yang bawa mobil. Masa yang jalan kaki, apa nggak malu dia pakai mobil nggak bayarin? Nggak cukup sampai di situ. Teman kuliahnya bilang apa? Dibungkus ya, 1 gulai 10 sate. Dia diem. Rupanya dibungkus ini buat siapa? Buat temennya yang jalan. Bawa, taruh tuh di mobil. Itu jalurnya tuh tiba-tiba sama. Mau kemana? Saya mau ke Jakarta, jadi sekalian lewat situ kan. Ayo saya anterin. Dianterin sampai mulut gangnya, dibekelin, kemudian buat anak-anak sate sama gulai. Sambil ternyata nggak selesai di situ, dia sodorkan amplop buat jajan anak-anak. Masya Allah, buat jajan. Nggak usah, buat jajan anak-anak. Nggak usah. Lihat amplopnya agak tebal juga nih. Nggak usah. Ini nggak usah, tapi ini kesini. Masya Allah, begitu dibuka teman-teman, apa yang terjadi? 1 juta cash dari Allah, dan 2000 rupanya dibalas dengan sate dan gulai. Masya Allah. Siapa yang mau malam ini habisin dompetnya semuanya? Ya Allah, nggak sahur nih ya Allah. Kau maha tahu ya Allah. Kalau 12.000 sate, nih saya nggak sahur nih, 50.000 ya Allah. Iman tuh butuh diuji. Ini kan saya lagi ngasih resep ke teman-teman, betul nggak? Tahu kalau itu resep hebat, digimanakan? Dipraktekkan, dipakai. Sayang, banyak di antara kita hanya resep-resepnya yang bagus, tapi tidak pernah memakai resep itu. Saya tanya, sakitnya sembuh tidak? Badannya sehat tidak? Resepnya bagus. Apa yang salah? Resepmu hanya baru tulisan, belum do it now, belum to be action. Itulah kenapa wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia rugi, kecuali siapa? Yang pertama, illal ladzina amanu. Yang pertama, orang punya konsep-konsep kepercayaan dulu, punya teori-teori kepercayaan dulu. Apa teori-teori kepercayaan iman kita? Yang pertama, orang yang selamat tuh yang punya kepercayaan, punya teori keyakinan. Apa contohnya? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Tuh aminu kita. Percaya. Di ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, kebaikan yang Allah berikan. Percaya ya Allah. Tapi nggak cukup sampai dirimu beriman dan percaya. Ada syarat kedua, wa amilus solihah, to be action. Praktekkan yang tadi, amalkan yang tadi. Kalau saya masih muda, dan sekarang saya pernah praktekin teman. Saya pernah praktekin, karena Nabi Muhammad tuh begitu. Ya Rasul, sorbannya bagus, halal. Ya Rasul, sendalnya bagus, halal. Karena setelah ini pasti saudara banyak yang ngomong nih, sedang ujian untuk memberikan yang terbaik. Tuh saudara sudah mulai melihat saya, ini Ustaz Komar. Ini dasar mustahik terus konsepnya. Sebagian sudah pandang lihat sorban saya. Nah, setelah latihannya udah selesai. Saya pernah praktekin, pulang umroh, Ustaz jam tangannya bagus, halal. Ustaz itu cincinnya bagus, halal. Ustaz pecinya bagus, halal. Luar biasa.
dan nggak pernah berkurang. Bu, ayo Bu, biasa setelah ceramah ini langsung Allah minta praktek lah Bu. Tiba-tiba nanti itikaf tuh teman sebelah, Bu, ini mukenahnya model baru ya. Oh, bagus amat ya Bu. Beli di mana sih Bu? Itu sebenarnya Allah datang Bu. Ya Allah, ujian ya Allah. Kita salah nangkep kita pakai ini nih. Apa kita ngomong karena pakai ini? Ya iya dong, siapa dulu saya? Kan saya kan nggak ketinggalan model. Harusnya pakai ini. Kalau pakai ini apa? Ya Allah, saya mau bungkus nih mukena. Saya mau cuci besok. Ibu bungkus besok. Ibu kadoin tuh mukena. Itikaf berikutnya ibu datang, cari ibu. Ibu, ada sedikit kenang-kenangan dari saya. 2012 kita itikaf bareng ya. Apa ini? Nanti dibukanya di rumah atau di tempat ibu sudah sampai aja ya. Makasih ya, sama-sama. Begitu sang ibu buka, ya Allah, mau kena yang saya pengen nih. Ya Allah. Padahal ibunya baru pakai 2 hari tuh Bu. Demi Allah ya, saya sangat meyakini boleh jadi mukana inilah yang menjadi tameng kita mau masuk ke neraka. Saat nanti di yaumul hisab kita dihitung antara amal kebaikan, amal keburukan, ternyata amal keburukan kita sudah berat dan kita sudah tinggal melangkah ke neraka. Tapi sebentar lagi pintu neraka terbuka, sang ibu tadi bangkit, ya Allah, sebentar ya Allah, boleh nggak aku bersaksi ya Allah? Allah maha baik. Apa wahai hamba? Saya keberatan kalau ibu itu masuk neraka ya Allah. Pernah suatu saat itikaf bareng, saya seneng dia pakai mukenah bagus, saya pengen dengan serta merta ibu itu kasihkan mukenahnya ya Allah. Bagaimana mungkin orang yang sudah mengamalkan ayatmu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kau masukkan ke neraka ya Allah. Mukena itu aku pakai tahajud ya Allah, aku pakai duha ya Allah. Apa kata Allah? Kalau dirimu saja yang hamba punya kasih sayang dan tidak rela hambaku masuk neraka, apalagi aku Ar-Rahman Ar-Rahim. Malaikat tutup pintu neraka, pindahkan ibu ini menjadi ahli surga. Masya Allah. Teman-teman, kadang amalan-amalan kecil yang membuat kita masuk surga yang kita sendiri tidak tahu. Ayo Bu, mulai buka lemari ini 10 hari. Kebanyakan baju membuat ibu lama kondangan. Baju ini nggak cocok dengan slop ini, slop ini belum ada yang cocok dengan baju lama. Karena slop ibu banyak, mau kondangan tuh milih slop aja lama karena 10. Enak bapak-bapak sebentar mau kondangan karena sepatu cuma 1 buat kondangan, buat ke kantor, buat main bola, pakai sepatu itu aja. Anehnya banyak di antara ibu-ibu tuh kalau mau sedekah lihat baju, maaf, kalau mau kondangan lihat baju tuh rasanya jelek-jelek. Yang ini sudah sering dipakai, yang ini sudah rasanya pudar, jelek. Kata suaminya, sedekahkan atuh mah. Nah buka lemari, giliran mau sedekah mah lihat baju tuh bagus-bagus. Yang ini bordelannya nih, ini bordelan asri. Nah ini yang merahnya merah marun nih. Nah yang ini sejarahnya nih. Nggak jadi aja. Subhanallah. Nah itulah pesan saya 10 hari menjelang Ramadan ini, mulai membaca dengan mata hati, mulai kita bertafakur, mulai terus kita tafakuri. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya cahaya Ramadan, berkahnya Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 2, saya mau mengingatkan, karena 17 kemarin baru saja peristiwa Nuzulul Quran, jadi ada baiknya saya singgung sedikit juga berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi. Yang kedua, mari kita meyakini kembali, mari kita kembali kepada Al-Quran. Karena dahsyat, orang orientalis mengatakan kalau orang Islam pengen maju cuma 1, kembali kitab sucinya. Tapi kalau agama lain pengen maju, tinggalkan kitab sucinya. Sampai begitu Pak. Jadi Al-Quran ini lengkap dan kita harus meyakini kesucian. Lihat, sampai sekarang 15 abad 1 titik pun
Tidak pernah nambah, tidak pernah kurang dari Al-Quran. Hanya satu titik padahal Pak. Masya Allah, kitab mana yang originalitasnya terjaga sudah 15 abad. Makanya bagi mereka yang menyangka bikinan Muhammad nih, pasti mungkin Muhammad daging lindur bikin sebagus ini syairnya, Al-Quran kemudian menjawab, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau engkau masih ragu dengan apa yang aku turunkan pada hambaku ini, apa tantangan Allah? Fa'tu bisuratim mim mithlih, buat satu surat saja yang persis sama. Kalau Muhammad bisa, manusia lain pasti bisa. Kalau nggak sanggup satu surat, satu ayat saja. Kalau kamu nggak sanggup sendirian, panggil teman-temanmu. In kuntum shadiqin, kalau kamu merasa benar. Masya Allah, pernah ada yang bikin Pak mirip-mirip surat Al-Fil. Sudah hampir redaksinya sama, mirip. Al-Fil, wamal fil, wama adraka mal fil, lahu khurtumut tawil, walahuz zahil. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah belalainya panjang, ekornya panjang. Ini bikinan siapa? Musailamah Al-Kazzab. Redaksinya rada mirip Pak, tapi artinya jauh panggang daripada api. Jauh. Kalau hanya memberitahu gajah begitu, nggak usah turun ayat. Orang udah tahu gajah tuh begitu. Subhanallah. Masya Allah ya Pak. Kenapa dinamakan kitab suci? Originalitasnya senantiasa terjaga. Dua, hebatnya Al-Quran tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Tunjukkan pada saya ayat yang bertentangan dengan manusia. Tapi semakin keras kadang Al-Quran, iya. Tapi kadang malah semakin keras tekanannya, malah Al-Quran kadang semakin memberikan keringanan. Masih ingat gak Ramadan, seorang sahabat datang tergopoh-gopoh, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka ya Rasul, celaka. Nabi menenangkan, ma ahlakaka, apa yang membuatmu celaka? Qad ji'tu ala imraati fi Ramadan. Ya Rasul, saya lupa nyelonong sama istri saya di bulan Ramadan. Nyelonong gimana? Nyelonong. Marahkah Rasul? Ya sudah, nggak apa-apa, bayar dendanya. Siap ya Rasul. Apa dendanya? Bebaskan budak. Masya Allah Rasul, saya boro-boro budak, keledai aja nggak punya. Nggak bisa ya Rasul. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau begitu kasih 60 makan orang miskin, 60 orang miskin makan 1 mud. 60 ya Rasulullah. Iya ya Rasul, apalagi? Jangankan buat 60 orang ya Rasulullah, istri saya kadang sehari makan, sehari tidak makan. Ini orang miskin ternyata Pak. Udah miskin nekat juga nih melanggar aturan. Marahkah Rasulullah? Nih hebatnya Islam Pak. Pergi ke dalam, bawa sekeranjang korma. Rasul tersenyum, kalau kamu orang miskin, bagikan korma ini kepada tetangga-tetanggamu yang miskin sebagai kifarat dan dendamu. Ya Rasul, apalagi? Di desa kami nggak ada orang miskin kecuali saya. Masya Allah. Udah paling miskin, paling nekat nih orang. Malahkah Rasulullah Pak, sambil tersenyum mengembang, beliau senyumnya mengembang mengatakan, nggak apa-apa, kalau begitu korma ini bagikan buat anak dan istrimu. Subhanallah. Masya Allah ya Pak ya. Kalau ngelihat adegan-adegan begini kita bisa nangis loh Pak. Jadi nitip ya teman-teman, Islam tuh jangan ditampakkan yang garang-garangnya, yang keras dalam artian kita mengerikan. Enggak. Saya khawatir, kata Imam Hasan Al-Banna, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini tertutup. Ini diantara kita jangan-jangan betul menutup keindahan Islam dengan sikap dan perilaku kita. Jumatan kita tuh kadang nggak mau senyum. Padahal sejam. Kenapa tidak assalamualaikum, assalamualaikum? Nih itikaf nih katanya 127 atau 172 orang. Ayo jadi saudara nih, bikin kenangan terindah 2012 itikaf di Masjid Darut Tauhid ini.
Subhanallah. Ayo yang bagus teman-teman, original otentik Al-Quran, karena tidak bertentangan. Yakin Al-Quran kitab suci? Yakin? Sering banyak pegang Al-Quran atau pegang handphone? Sering lihat Al-Quran apa lihat handphone? Aneh ya. Tapi sekarang kan handphonenya Quran, Ustaz. Oh iya benar toh. Subhanallah. Nah yang ketiga, katanya Al-Quran tuh original, otentik dan dikatakan kitab suci karena ayat-ayatnya sesuai dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi nanti dibuktikan semua nih Pak, semesta ini akan selaras dengan ayat kauniyah. Masya Allah ya. Teori-teori semakin dibuktikan sekarang. Kemarin saya di SMS, kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Ya, yang murni itu. Ternyata sekarang Islam kan sebagai melarang tuh. Ternyata benar. Katanya itu tajam sel-sel pori-porinya masuk, bisa jadi kanker buat laki-laki. Kok perempuan boleh? Perempuan bisa terbuang lewat darah haid. Lah, jadi perempuan yang sudah tidak haid nggak boleh pakai emas, Ustaz. Sebenarnya harus dikurangi, jangan berat-berat. Satu sudah tua. Terus ngapa? Dua ya, orang tua ngapain pakai banyak-banyak gitu. Makanya nitip ya, besok mudik juga. Nih nitip buat teman-teman, harusnya baca pakai hati nanti. Mudik kita nih tanya mau benar-benar silaturahmi atau mau pamer. Karena hati nggak bisa dibohongi. Nih kita nih pakai perhiasan nih benar-benar mau syukur, ya Allah syukur saya memantaskan diri kan merindah diri karena Engkau senang yang indah. Atau hati kita juga nggak bisa dibohongi, mau pamer, gelangnya besar. Ibu-ibu mau pada kemana ya? Coba ikut dong bareng. Padahal pamer. Bukan nyapa-nyapa amat, mau pamer. Hati-hati loh Bu, sekarang jambret copet udah nekat, bukan ditarik lagi tuh gelang, dibacok, ngeri. Makanya paling aman mah Bu, pakai karet gelang. Kalau karet gelang mah itu copet juga prihatin, ya Allah. Masih ada kata copet, Bu saya sedekah aja. Hati-hati nanti lebaran, mulai ada yang maksain tuh menjelang lebaran aksesoris rumah tangganya pakai sofa yang 10 juta, nggak apa-apa nyicil, yang penting nanti tamu datang kita bisa punya sofa baru. Nyiksa tuh. Kalau kita nggak kuat-kuat amat, cicilan belum lunas, begitu yang datang tamunya badannya gendut gede, dudukin sofa, dekoknya sofa tuh hati kedekot, lihat, aja terpaksa aja tamu diajak jalan-jalan, mari kita jalan-jalan aja. Idul Fitri yang sendalnya sepatunya bagus sampai membelain tuh, membelain sholat tuh di pinggir softnya sambil jagain sendalnya 500.000, jadi takbir Allahu Akbar, ruku tuh sampai gini Allah. Masya Allah. Makanya paling aman ke masjid pakai sendal tuh kanan kirinya beda, nggak pernah bakalan hilang. Maling juga bingung kenapa. Laisal id bilibasil jadid walakinnal id bitaqwahu yazid. Bukan pakaian dan aksesoris yang baru, tapi takwa dan imanmu yang baru. Maka ayo dengan mata hati ya. Apalagi dalam keadaan di kampung lagi krisis misalkan, kemudian ya takwa yang baru, bukan tidak boleh pakaian yang baru, bukan tidak boleh pakai jam tangan yang baru, tapi imbangi juga dengan takwa kita yang baru, insya Allah. Setuju teman-teman? Lantas apa misi Al-Quran? Diturunkannya Al-Quran ini untuk apa? Teman-teman harus tahu. Yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk membebaskan manusia dari kebodohan. Dari mana Ustaz? Ayat pertamanya turun, Iqra, baca. Maka nitip wahai sahabat-sahabatku, boleh nggak saya berfatwa untuk teman-teman aja nih? Boleh nggak? Boleh nggak? Rasanya bukan orang Islam yang tidak rajin membaca. Rasanya jangan ngaku umat Nabi Muhammad kalau kita tidak rajin membaca. Wong ayat pertamanya aja Iqra nggak pernah diturunkan pada Nabi sebelumnya. Subhanallah. Makanya
Konon Jepang baru ngamalkan 1 ayat katanya, Iqra, tapi majunya luar biasa. Impos terbesar ranking 1-nya Jepang. 1 orang sehari berlangganan 10 surat kabar. Di bis baca, di halte baca, di taksi baca, di mobil baca, di toilet baca. 1 orang 10 surat kabar. Maju. Indonesia lama majunya. Kenapa? Karena 1 surat kabar 10 orang. Kalau Jepang 1 orang 10 surat kabar, Indonesia 1 surat kabar 10 orang. Kita gantian baca koran. Berlanjut ke halaman 6 di sana. Itu juga kantor yang beli. Betul. Kalau kantor nggak beli, nggak pernah baca koran. Dan ada yang lupa, pura-pura lupa, koran punya kantor dibawa pulang. Itu namanya gosob. Rumah yang di dalamnya banyak curian, malaikat rahmat nggak mau masuk, dan rumah itu jauh dari keberkahan. Tapi kan cuma 1000 Ustaz. 1000 juga mentalnya sudah sama, ngambil yang bukan hak. Apa bedanya dengan mereka yang ngambil koruptor miliaran? Pengen tidak rumahnya barokah teman-teman? Mau rumahnya masuki malaikat rahmat? Ayo besok yang di rumahnya masih banyak barang-barang kantor balikin. Panci milik tetangga, keller punya siapa? Kan barang-barang kita nunggu ditagih kita mah. Subhanallah. Al-Quran misi pertamanya membebaskan manusia dari kebodohan. Jadi wajib tidak orang Islam pinter? Wajib tidak orang Islam pandai? Ya. Saya sedih Pak, ya Allah, sedih. Kapan nih kita bangkit ya? Indonesia sudah harusnya saatnya memimpin. Ayo Pak. Imam Ali mengatakan ketika suruh harta atau suruh ilmu, langsung dengan mantap Imam Ali, saya milih ilmu. Kenapa wahai Imam Ali? Dengan ilmu kita bisa dapat harta, bisa mencari harta, tapi dengan harta belum tentu kita dapat ilmu. 2, ilmu dia yang menjaga kita, tapi harta kita yang jaga. Betul Pak? Ya, kita nih jaga harta kita. Ada seorang teman yang punya mobil, mobilnya mahal, spionnya mahal. Setiap keluar dari restoran lihat spion, bangun tidur lihat spion. 50 juta Pak, tegang naik mobil, hanya kuat 3 bulan dijual katanya. Nggak pernah bisa tidur, pasang pelan. Jadi stres. Kalau mobil lama, mobilnya sudah tidak bagus, maka kita tenang, jedrot, ya udahlah tanggung itu modal. Kita jaga Pak. 3 kata Imam Ali. Nah ini hebatnya, kalau ilmu engkau berikan, dia semakin banyak dan ditambah oleh Allah. Tapi harta secara syariat kita kuantitasnya berkurang. Betul tidak? Iya. Akang punya ilmu, Ustaz Syuhud ngajarin Fatihah buat tetangganya. Sudah diajarin, tiba-tiba datang orang baru, Ustaz ajarin saya dong Fatihah. Apa mungkin Ustaz Syuhud bilang, maaf Fatihahnya sudah habis? Ya nggak mungkin, malah tambah pinter, nama tambah inget. Subhanallah. Misi pertamanya harus pembebasan dari kebodohan. Jadi selesai Ramadan ini kita harus sadar, karena peristiwa Ramadan diturunkannya Al-Quran. Jadi siap cinta ilmu semuanya? Setuju? Ayo Ramadan nih, di samping hanya beli pakaian, beli buku, di samping kemudian hanya ini investasinya, jangan kesini aja nih investasi. Kalau investasi kesini, ini yang gendut kesini nih. Kalau investasinya ke sini top, yang tinggi derajat, yang mulia akhlaknya, penuntun amal kita adalah ilmu. 2, saya percepat. Misi yang kedua, membebaskan manusia dari ketergantungan pada materi, membebaskan manusia dari kemusyrikan. Itulah Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nggak boleh. Kita harus mengakui kita tuh Allahu Akbar, membesarkan Allah baru masih di masjid. Di luar masjid kita sudah nafsuhu akbar, jabatanhu akbar, sudah yang lain yang besar. Ayo umat Islam nih harus Allah yang maha besar. Siapa yang membesarkan Allah akan dibesarkan hidupnya. Siapa yang memuliakan Allah akan dimuliakan hidupnya. Makanya la ilaha illallah,
13 tahun Pak Nabi membangun pondasi di Mekah, hanya ngajarkan la ilaha illallah. Sebab ini pondasi, bangunan kuat kalau pondasinya kokoh. Pondasi melenceng, bangunan melenceng. Subhanallah, itulah misi Al-Quran. Andai manusia sudah seperti ini, dahsyat. Maaf ya, sayangnya kita ini banyak yang sudah prinsip begini. Saya ini Islam, tapi saya dokter. Saya ini Islam, tapi saya polisi. Saya ini Islam, tapi saya pejabat. Harusnya kata-katanya dibalik. Saya ini dokter, tapi saya Islam. Saya ini polisi, tapi saya Islam. Saya ini hakim, tapi saya Islam. Beda tidak? Beda. Kalau kata yang kedua ini berarti Islam yang mewarnai. Tapi kalau kata yang pertama tadi, Islamnya cukup di masjid, sudah selesai, ya sudah. Nah, kita kebanyakan begitu, Pak. Makanya Nabi mengatakan yushikul umam antada akalatu ala qas'atiha. Akan datang nanti umat Islam masanya bagaikan dikerumuni oleh orang-orang yang lapar sekali. Acak-acakan tak karuan. Sahabat kaget, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apa jumlah kami sedikit ya Rasul? Apa jawab Nabi? La bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan jumlahmu saat itu paling banyak. Walakinnakum guthaun ka gutha'is sail. Tapi jumlahmu yang banyak itu hanya baru seperti buih di lautan. Ringan, hanya baru kuantitas belum kualitas. Sedih, Pak. Lihat kita ini diobok-obok, diadu domba. Yang ketiga nih misi Al-Quran, menghilangkan ras diskriminasi dan menyatukan perbedaan. Ini yang ketiga. Dulu bangsa Arab tuh, Pak, ningrat sama ningrat, ada kasta. Yang miskin sama yang miskin, darah biru hanya dengan darah biru, nggak boleh campur dengan darah apa lawannya darah biru. Islam datang tidak boleh dibedakan satu, selama la ilaha illallah dia saudara kita. Makanya perhatikan ayatnya, wala tafarraqu, jangan berpecah belah, bukan wala takhtalifu, bukan jangan berbeda, karena perbedaan keniscayaan nggak bisa dihilangkan. Kita nih pasti beda, tapi bedamu tidak boleh berpecah belah. Beda boleh bertengkar, jangan. Wala tafarraqu, bukan wala takhtalifu. Makanya nggak apa-apa. Kemarin yang Muhammadiyah misalkan Jumat puasanya, yang NU Sabtu, yang Islam KTP Senin setelah upacara bendera. Gak apa-apa. Yang tidak boleh berpecah belah. Ayo satu. Saya bayang, Pak ya, bayangin tak kemarin waktu perjalanan dari Jakarta, 240 juta penduduk Indonesia, taruhlah hitungan kasar 200 juta yang Islam. Coba kita hitung-hitungan, andai kita bersatu karena Islam kita, karena la ilaha illallah kita, kompak 200 juta sehari, coba sedekah 100 rupiah, nggak usah banyak-banyak, 100 rupiah. Coba 200 juta kali 100 rupiah berapa? Berapa? 20? Masya Allah, Pak, uang umat Islam sehari 20 miliar. Bisa bikin rumah sakit, bisa bikin pesantren sehari. Insya Allah hanya 100. Tapi sudahkah itu terwujud? Masih di alam mimpi dan wacana. Kita belum bisa. Islam datang untuk menyatukan. Dan terakhir misi Al-Quran adalah mengangkat harkat derajat kaum wanita. Ibu-ibu, ibu masih bernapas? Masih. Ini harus bersyukur, Bu. Al-Quran datang khusus spesial mengangkat derajat kaum ibu. Masa jahiliyah tuh, Pak, kalau ada yang hamil tua di karantina, sembunyi ke gua-gua, ke tempat sepi. Kenapa? Takut jebrok bayi perempuan, aib, merasa malu lahir perempuan. Banyak yang mengubur bayi perempuannya hidup-hidup.
Tapi jebrot laki-laki dibawa tawaf merasa bangga. Wanita tidak ada harganya. Dua, kalau seorang suami meninggal, ibunya itu dinikahi oleh anak laki-laki yang tertua, dijadikan istri, Pak, diwarisi. Tiga, kalau sudah dijudi, tidak hanya onta, tidak hanya kuda, istrinya ditaruh di meja judi. Empat, seorang istri kadang direlakan digauli oleh laki-laki, asal laki-laki itu bangsawan, ningrat, keturunan orang hebat. Sang suami merelakan agar lahir dari anak keturunan yang hebat. Masya Allah, Islam datang melarang praktek ini semua. Bahkan Nabi mengatakan, almar'atu imadul bilad, wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya bagus, bagus negara. Negara tidak hanya Indonesia, RT bakalan bagus kalau wanita di RT itu bagus. Desa bakalan bagus kalau di desa itu wanitanya bagus. Rumah tangga bakalan bagus kalau wanitanya bagus. Subhanallah, luar biasa. Sampai hadiah khusus dari Allah. Kalau surat Maryam masih ada, surat Ibrahim khusus surat An-Nisa, surat wanita. Nggak ada surat Ar-Rijal. Betul? Bangsa ini juga menghormati khusus ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Makanya di samping laki-laki yang sukses selalu pasti ada wanita yang hebat mendampinginya. Tapi di samping wanita yang sukses selalu ada laki-laki yang stres. Nah, kebagian jatah, sibuk terus. Maka sujud syukurlah wahai para ibu, dimuliakan wanita dengan datangnya Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah tepat jam 9. Pak Mul, AA mau masuk sebelum setelah AA kita akan wakaf. Dan teman-teman sudah janji memberi yang terbaik ya, termasuk saya juga. Ayo, dan kita buktikan. Apalagi yang pengen punya pengalaman hebat, silahkan praktekkan masing-masing konsep ini dan nanti berikan testimoninya pada saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita simak rangkaian tausiah dari Ustadz Komarudin Khalil. Dikarenakan guru kita Agim sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci. Sahabatku, beliau membahas bagaimana cara memaknai 10 malam terakhir Ramadan. Dan beliau juga membahas bagaimana cara menatap dengan mata hati. Dan juga bagaimana cara memaknai Ramadan ini dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Baik sahabat, mari kita berbagi dengan para jemaah yang sudah ada di Masjid Darut Tauhid Bandung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya berada dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan dari mana Teh? Tia dari Cilimus. Deket dong Teh. Teteh, bagaimana nih ceramah beliau pada malam hari ini? Iya, sungguh bagus dan terkesan gitu, jadi ke hati gitu. Kan 10 terakhir ini ya, harus kita jadi berbaik-baik lah kepada orang seperti itu. Teteh, rencananya bagaimana nih 10 malam terakhir ini? Rencananya mau terus ke DT seperti itu, insya Allah. Teteh, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semangat ya Teh ya beribadah di 10 malam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya berada dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana Pak? Nama saya Pak Zulharisman dari Bekasi. Sengaja Pak kesini? Kebetulan lagi diklat di UPI. Subhanallah. Bapak, tadi beliau membahas mengenai 10 malam terakhir, bagaimana menurut pendapat Bapak? Saya sangat terharu ya. Saya kepinginnya berbuat gitu ya, pingin kayak gitu. Ya, insya Allah kedepannya mungkin bisa kali ya. Saya terharu sekali gitu. Betapa Islam itu indahnya, betapa Islam itu yang dilihat orang itu Islam itu kan keras, ternyata bukan. Ya lembut juga enggak, tapi ada kerasnya juga ya. Ya kita harus banyak-banyak mendalami Islam ya, sehingga jangan kita melihat dari luarnya aja. Islam itu rupanya
indah banget ya, sejuk banget, nyaman. Subhanallah. Bapak tentang 10 malam terakhir nih, apa yang Bapak rencanakan? Ya insya Allah kalau izin Allah saya baru mencoba ini mau iktikaf ya. Banyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah. Insya Allah kalau ada rezeki memperbanyak infak masyarakat. Bapak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya berada dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan dari mana Teh? Nada dari Taman Sari. Dari Taman Sari Teh. Kesini sendiri Teh? Tadi mah diantar, pulangnya pulang sendiri kan. Gitu. Teteh tadi guru kita membahas mengenai 10 malam terakhir. Menurut pendapat Teteh bagaimana? Ya bagus banget sih, apalagi kan tadi diajarin ngelihat pakai mata hati. Jadi emang sekarang mah dan kemarin-kemarin mah emang ngeliatnya tuh pakai akal terus-terus, jadi emang nggak kesentuh perasaannya. Baru denger tadi ya, mudah-mudahan lah dicoba dikit-dikit. Amin. Terkait 10 malam terakhir, apa nih yang Teteh sudah rencanakan? Insya Allah pengen itikaf ya, cuman mungkin belum full gitu ya, belum selalu di malam ganjil, tapi ya insya Allah lebih daripada yang tahun yang lalu. Amin. Teteh terima kasih atas waktunya. Semoga bisa ya Teh ya meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ yang berbahagia, dengan demikian berakhir pula menggapai cinta Allah pada episode kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melihat dengan mata hati dan juga bisa membaca Al-Quran lebih banyak lagi dan disertai dengan mengamalkannya. Saya Rasy Gafiati beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.